Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya. Halo semua, perkenalkan nama saya Elias Mulia Putra atau biasa dipanggil Elias. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, angkatan 2018. Saya merupakan bagian dari peserta kuliah kerja nyata Tim 1 Universitas Diponegoro tahun akademik 2021-2022. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui terkait dengan kegiatan kuliah kerja nyata saya. Mau tahu bagaimana keseruannya? Yuk simak video ini sampai akhir, check this out. Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia yang terletak di kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Undip memiliki 13 fakultas. Undip telah menghasilkan puluhan ribu lulusan berkualitas dan juga unggul di tingkat nasional maupun internasional. Yang pastinya, Undip lebih baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah kerja nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan perlindungan bagi kita semua. Amin. Amin. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara terkait kuliah kerja nyata atau yang biasa dikenal sebagai KKN, KKN adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan wilayah di lokasi KKN. KKN Undip merupakan suatu bentuk kegiatan yang memadukan dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu kegiatan. Ketiga aspek tridharma perguruan tinggi tersebut dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu dengan harapan agar kelak para lulusan Undip dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan memadai dalam bidang masing-masing, mampu melakukan penelitian, dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. KKN pada periode kali ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Pada masa COVID-19 saat ini, KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis desa binaan, maka saat ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisili sesuai dengan kampung halaman, atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu. Hal ini tidak mengurangi esensi dari KKN Undip pada periode kali ini. Kelurahan Keramajati merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Keramajati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta. Kelurahan Keramajati memiliki luas wilayah sekitar 151,58 hektare. Batas wilayah Kelurahan Keramajati ialah sebelah utara yaitu Jalan Cililitan Besar yang terletak di Kelurahan Cililitan, sebelah timur yaitu Jalan Tol Jagorawi yang terletak di Kelurahan Makassar, sebelah selatan yaitu Jalan Raya Pondok Gede yang terletak di Kelurahan Rambutan, dan sebelah barat yaitu Kali Baru yang terletak di Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Tengah. Kelurahan Keramajati memiliki 108 rukun tetangga atau RT dan 10 rukun warga atau RW. Kelurahan Keramajati memiliki jumlah penduduk lebih kurang sebanyak 27.738 jiwa,
yang terdiri dari 13.878 jiwa laki-laki dan 13.859 jiwa perempuan. Untuk mengetahui permasalahan yang terdapat di lingkungan Kelurahan Kramajati, saya melakukan observasi dan wawancara dengan Bapak Kusaydi ST selaku Kasih Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kramajati, penanggung jawab lokasi KKN dan juga pembimbing mahasiswa KKN. Sesuai dengan anjuran atau rekomendasi Bapak Kusaydi ST, Bapak Kusaydi ST merekomendasikan untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan Forum Anak Kelurahan Kramajati demi menghidupkan kembali organisasi tersebut. Mengingat pada masa pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai, kegiatan di organisasi tersebut lebih diminimalisir. Saya juga berdiskusi bersama dengan Ibu Srianti SKM selaku PLT Lurah Kramajati terkait dengan permasalahan yang terdapat di lingkungan Kelurahan Kramajati. Menurut beliau, permasalahan lainnya ialah terkait dengan virus COVID-19 di wilayah Kelurahan Kramajati yang sampai saat ini masih ada di kalangan masyarakat Kelurahan Kramajati. Saya juga mendapat kesempatan untuk mewawancarai Kak Papi Erni Ekawati atau yang biasa disapa dengan sebutan KEK selaku pendamping dan pengelola Forum Anak Kelurahan Kramajati bersama dengan kakak-kakak pendamping dan pengelola lainnya. Hasil diskusi atau wawancara bersama kakak-kakak pendamping dan pengelola Forum Anak Kelurahan Kramajati yang intinya bahwa anggota dari Forum Anak Kelurahan Kramajati sangatlah rindu dengan kegiatan yang bermanfaat bagi diri mereka. Kakak-kakak pendamping dan pengelola Forum Anak Kelurahan Kramajati menginginkan untuk menghidupkan kembali Forum Anak Kelurahan Kramajati dengan diisi kegiatan-kegiatan yang positif dan berguna bagi anggota Forum Anak Kelurahan Kramajati. Potensi wilayah dari Kelurahan Kramajati ialah terdapat sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana olahraga, dan sarana kesehatan. Pada Kelurahan Kramajati terdapat beberapa rumah sakit yang biasa dikenal oleh masyarakat sekitar seperti Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 R. Said Sukanto atau yang biasa dikenal dengan RS Polri Kramajati. Lalu ada Rumah Sakit Dikpusdiskes Kodiklat Angkatan Darat, dan Rumah Sakit Restu Kasih. Pada Kelurahan Kramajati juga memiliki pusat perbelanjaan yaitu Lipo Plaza Kramajati. Selain itu, terdapat pasar yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta Timur dan sekitarnya. Pasar tersebut adalah Pasar Jaya Kramajati. Dalam bidang transportasi, pada Kelurahan Kramajati juga memiliki pool atau garasi bus yaitu PO Kramajati. Dan pool atau garasi taksi perusahaan Bluebird. Pada Kelurahan Kramajati juga terdapat Pusat Pendidikan Kesehatan Kodiklat Angkatan Darat dan Direktorat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat. Selain tempat-tempat yang sudah disebutkan sebelumnya, masih banyak potensi wilayah lainnya yang terdapat di Kelurahan Kramajati. Program kerja pertama ialah edukasi mengenai kata baku dan kata tidak baku dalam bahasa Indonesia. Program tersebut dibuat dan dilaksanakan dikarenakan menurut saya pribadi, edukasi atau pengetahuan mengenai kata baku dan kata tidak baku dalam bahasa Indonesia perlu diketahui dan tergolong suatu edukasi yang penting untuk dikuasai oleh penutur bahasa Indonesia.
Meskipun terlihat sepele atau terlihat mudah dalam membedakan mana kata baku dan kata tidak baku, tetapi masih sering dijumpai kesalahan dalam penggunaan kata baku dan kata tidak baku. Belum banyak masyarakat yang mampu menerapkan kata baku dalam suatu percakapan atau bentuk lisan, atau dalam suatu karya tulis atau bentuk tulisan, sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Program ini disampaikan kepada Forum Anak Kelurahan Kramajati dengan harapan sasaran dari edukasi ini akan memahami tentang mana kata yang baku dan mana kata yang tidak baku, serta dapat menggunakan kata baku dan kata tidak baku sesuai dengan situasi dan kondisi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu secara lisan ataupun melalui tulisan. Program kerja kedua ialah edukasi mengenai literasi dan bahaya hoax. Program tersebut dibuat dan dilaksanakan dikarenakan berdasarkan pengamatan atau observasi, edukasi mengenai literasi dan bahaya hoax sangatlah penting di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat dengan tingkat fase anak-anak yang menuju ke fase remaja. Terutama dalam era modern sekarang ini, yang dimana informasi mudah sekali didapat dari berbagai bentuk media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Pada masa sekarang ini, masih banyak ditemui kasus yang berkaitan dengan dampak negatif dari hoax karena kurangnya literasi. Program ini disampaikan kepada Forum Anak Kelurahan Kramajati. Dengan adanya edukasi tentang literasi, diharapkan dapat memerangi dampak negatif dari hoax yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kalangan masyarakat. Program kerja ketiga ialah pembuatan poster pengetahuan tentang pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, dan bahaya serta dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Program tersebut dibuat dan dilaksanakan berdasarkan pengamatan atau observasi. Kasus yang terkait dengan narkoba bukanlah hal yang tabu lagi, melainkan sudah menjadi hal umum yang sering didengar dan sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, terkhusus pada rentan usia menginjak remaja. Perlu diketahui pada dasarnya pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Beberapa kasus telah menyebutkan bahwa efek dari narkoba akan berujung kepada kematian penggunanya. Hal ini perlu menjadi suatu sorotan supaya masyarakat lebih mengenal tentang pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, dan juga bahaya atau dampak negatif bagi kesehatan dan juga kehidupan masyarakat. Program ini disampaikan kepada Forum Anak Kelurahan Kramajati dan masyarakat sekitar melalui poster yang ditempel di beberapa lokasi strategis. Program kerja keempat ialah pendistribusian sabun cuci tangan atau hand soap. Program tersebut dibuat dan dilaksanakan dikarenakan menurut hasil pengamatan dan observasi, sabun cuci tangan adalah salah satu bagian penting dari gerakan pemerintah yaitu 6M, menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak, menghindari keramaian, menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas dan salah satunya ialah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sabun cuci tangan merupakan suatu komponen penting dalam mendukung upaya pemerintah memutus mata rantai penularan virus COVID-19 di Indonesia. Dengan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya penularan virus COVID-19. Sasaran dari program ini ialah anak-anak dan juga remaja yang tergabung dalam Forum Anak Kelurahan Kramajati. Dengan harapan, sasaran dapat turut serta membantu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penularan virus COVID-19 yang berada di kalangan masyarakat. Mista dari Forum Anak Kelurahan Kramajati. Tadi edukasi yang dikasih sama KL itu seru banget, benar-benar buka wawasan. Terus juga aku makin tahu cara ngubah kata yang baku dan nggak baku itu gimana, karena kan emang aku remaja sukanya pakai bahasa gaul jadi yang nggak baku.
Kalau sekarang udah tahu bahasa baku yang mana, bahasa nggak baku yang mana. Terus tadi juga lebih seru lagi itu kita dapat hadiah dari KL. Ini hadiahnya. Terus dapat juga daftar-daftar kata baku dan kata nggak baku dari KL. Harapan untuk kegiatan KKN ke depannya itu semoga lebih baik. Terus pengennya diadain di sini terus biar forum anak suka ngumpul juga. Terus biar anak-anak lebih sering teredukasi, dan yang teredukasi itu anak-anaknya makin banyak, nggak cuma forum anak doang. Mahasiswa ke depannya semoga ilmu yang didapat di dunia perkuliahan itu bisa disebarluaskan ke masyarakat dan bisa berguna bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka, saya pendamping Forum Anak Kelurahan Kramat Jati. Menurut saya kesan untuk kegiatan KKN dari mahasiswa-mahasiswi Undip ini sangat bermanfaat bagi Forum Anak, terutama apalagi Forum Anak di masa pandemi ini sangat tingkat kebosanan itu sangat tinggi karena tidak ada kegiatan, karena ada KKN dari Universitas Undip ini sangat bermanfaat banget, terutama ilmunya seperti kata baku dan tidak baku, tentang cuci tangan yang benar, tentang pembuatan mading, tentang limbah masker dan lain-lainnya. Untuk pesan saya untuk para mahasiswa semuanya, semoga ilmu yang kalian dapat di kuliahan agar bisa diimplementasikan di lingkungan sekitar, terutama yang sangat membutuhkan seperti Forum Anak Kelurahan Kramat Jati ini. Terus untuk selanjutnya untuk KKN ke depan, semoga kakak-kakaknya lebih kreatif, inovatif, dan lebih sabar lagi dalam menghadapi anak-anak Forum Anak Kelurahan Kramat Jati. Terima kasih.